Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika matahari bersinar, disitulah pagiku menjadi cerah. Saya akan berbagi tentang pengalaman saya di sebuah lab di kampus ketika saya kuliah D1 di Malang. Di kampus saya itu ada yang namanya lab free atau lab bebas pada jam-jam tertentu. Biasanya pagi, siang, dan malam. Ada 3 seperti itu. Ketika ada lab bebas, saya menggunakannya secara baik, yaitu praktek di lab tersebut karena lab bebas. Dan di lab itu ada yang namanya asdos untuk membimbing mahasiswa yang ingin praktek komputer. Ketika saya masuk lab, pertama kali saya masuk lab, saya tidak tahu bagaimana caranya menghidupkan komputer. Karena di situ saya lihat ada keyboard, ada mouse, juga ada monitor, juga ada CPU dan staffol. Saya bingung bagaimana cara menghidupkan komputer ini atau cara mengaktifkan komputer ini. Saya tolak-toleh. Ketika itu masih sepi ya, masih pagi, dan ada seorang asdos yang sibuk menghidupkan komputer. Terus saya tanya, "Mas," asdos tersebut menyamperin saya, "Kenapa? Gimana cara menyalakan komputer?" Masnya tersenyum sambil bilang, "Gini loh Mas." Nah, dinyalakan itu pertama dia colokkan atau masukkan itu aliran listriknya dari staffol. Jadi staffol itu seperti untuk menormalkan tegangan listrik yang masuk ke komputer kita. Untuk menormalkan, karena kalau tegangan listrik di rumah-rumah itu biasanya naik turun. Tegangan listrik yang langsung dari PLN itu naik turun. Jadi untuk menormalkan arus yang masuk ke komputer itu menggunakan staffol, atau sekarang bisa menggunakan UPS ya, yang ada penyimpanan baterainya. Oke, setelah itu dimasukkan, dicolokkan cop-copan staffolnya ke listrik, staffolnya dinyalakan. Terus ada seperti indikasi jarum 2 seperti ini, karena colokan di staffol itu hanya 2, yaitu untuk PC dan untuk monitor. Setelah itu kabel yang ada di PC dimasukkan ke staffol, dan juga kabel power yang ada di monitor juga dimasukkan ke staffol. Dinyalakan PC-nya yang pertama, terus dihidupkan juga atau dinyalakan monitornya. Itu langkah kedua. Langkah ketiga melihat apakah PC itu menyala dengan lancar dan tidak ada kendala. Terus dilihat juga monitornya apakah menyala atau belum. Ternyata menyala semua. Kalau ada gangguan biasanya kabelnya itu kurang mancep atau kurang pas, seperti itu. Terus setelah itu menunggu sampai Windows-nya itu aktif. Ada proses biasanya ya. Dulu menggunakan masih Windows XP, dan itu pun menggunakan disket. Flash disk ada tapi jarang yang punya, masih disket. Nah, setelah nyala baru masuk ke Windows. Nah, sang asdos bilang, "Silahkan kalau ingin praktek." Awal praktek saya itu suka mengubah layar desktop, tampilan layar desktop, dirubah fotonya saya, dirubah fotonya mobil, sepeda motor, dan lain-lain. Nah, itu awal. Setelah saya pelajari, ada buku paket ya yang dapat dari kampus, saya pelajari. Oh, ternyata pengertian komputer itu seperti ini. Saya cari di referensi di internet. Oh, ternyata pengertian komputer itu seperti ini. Setelah saya gabungkan, ternyata pengertian komputer adalah beberapa alat elektronik yang digabungkan, yaitu berupa alat input, alat proses, dan alat output, yang bertujuan untuk meringankan pekerjaan manusia atau meringankan tugas manusia atau membantu tugas manusia. Jadi itu pengertian komputer menurut saya ya, yaitu adalah sekumpulan beberapa alat elektronik yang terdiri dari alat input, alat proses, dan alat output. Kalau tidak ada ketiganya itu belum dinyatakan komputer. Kalau hanya alat input, ya alat input saja, misalkan keyboard atau mouse, itu alat input saja. Kalau alat scan itu alat input juga. Nah, itu belum dinamakan komputer karena hanya bisa dinamakan alat input komputer seperti itu. Oke. Itu tentang pengalaman saya ketika di kampus saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tetap belajar walaupun itu
kita tidak tahu apa-apa, yang penting kita berani bertanya dan tetap belajar dan terus belajar. Oke.